Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat JMK. Apa kabar pada malam hari ini? Kita bertemu kembali di malam yang berbahagia di malam hari ini. Beda dengan tampilan dengan malam-malam sebelumnya, podcast kita hari ini tentu menampilkan sesuatu yang sangat dan teramat spesial. Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, saya di studio kali ini tidak sendiri. Tentu ada beberapa rekan juga yang sama-sama sedang hadir di sini. Selamat malam, Bung Rahman. Apa kabar? Selamat malam, Bung. Alhamdulillah. Hmm, Assalamualaikum. Sehat ya? Gimana nih kabarnya malam hari ini? Job rame nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Habis 17-an. Job MC. Diguyur hujan nih kalau di sini ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Tapi asalkan harinya nggak hujan. Oh, Teman-teman apa sudah siap mikrofonnya ya? Mbak Aulia, Mbak Resti, Mbak Aci, atau yang lain? kayaknya udah pada Oke, siap dan juga ada kon- sobat JMK juga yang udah hadir nih di beberapa yang yang udah udah hadir gabung. ya. Oke. Heeh. Udah, Pak. Nah, Oke, nah itu dia nih. Oke, dan em, kita Iya, juga Pak, kedatangan tamu sudah siap. sudah siap. Oke, kita juga kedatangan tamu spesial nih pada malam hari ini. Kita undang jauh-jauh dari kota Bekasi. Satunya Kerawang, satunya Bekasi. Kayak puisi Hairil Anwar aja ya menang-menang 17 Agustus ya Kerawang Bekasi. Kita akan sapa dulu Ustadz kita, Muhammad dari kita, Ustadz Haji Muhammad Ali Gufron. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, khair Ustadz. Hai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustadz dari Bekasi, tapi kayaknya orang rantau nih dari Jawa Timur, dari kota Probolinggo, kota Mangga. Lama Ustadz di Bekasi. Wes, lama banget. Di Jakarta 3 tahun. Habis itu Mhm. pinggiran Jakarta sekarang ini Bekasi Utara. Oke, gitu Kurang ya. lebih Nah, sudah itu. berapa? 30 tahun. Sejak 97 dah pokoknya. Wah, sip. Sudah dapat banyak nih di Bekasi tentunya ya. Alhamdulillah, istri Oke, satu. masih satu atau sudah satu? Sudah satu aja, coke akeh. Oke, oke, jangan banyak-banyak. Oke, pada malam hari ini kita akan mengangkat topik dengan judul Rasulullah sebagai uswatun hasanah di segala zaman. Nah, ini uswatun hasanah di segala zaman. Uswatun hasanah itu apa sih, Ustaz? Boleh dijelaskan mungkin ya? Contoh, contoh yang baik. Contoh yang baik ya, sebagaimana di Hmm. Al-Ahzab ayat 21. Mungkin sebelum kita panjang lebar nih, Ustadz bisa memberi apa ya, clue-clue atau pengantar-pengantar dulu, silahkan. Oke, mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan, Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertaklim ria melalui Zoom ya, Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap tentunya pertemuan ini bukan hanya melalui taklim ini saja di dunia, tapi nanti juga di akhirat kita akan bertemu di surganya Allah. Ada 3 hal
yang dapat membantu kita nanti di akhirat. Yang pertama adalah saudara kita atau kita yang suka bertemu dalam sebuah perkumpulan yang baik. Misalnya majelis taklim ini. Nah, nanti ini saudara-saudaraku, pesan saya walaupun jarang banget, mungkin berapa kali ya, 2 kali ini kali saya bisa ketumpul ini ya. Kita ketemu nanti saudara-saudaraku kok. Ya mudah-mudahan kita cepat masuk surga semua di akhirat ya. Jadi syafaat itu antar manusia, ada 3 nanti ya akan menolong kita. Salah satunya adalah pertemanan yang baik. Nah, pertemanan yang baik kayak mana? Ya kayak gini nih, taklim. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudaraku semuanya melihat kok Ali Gufron belum ada di surga, maka diusulkan pada Allah, ya Allah, itu Ali Gufron dulu pernah ketemu melalui pengajian melalui Zoom meeting, kok belum kelihatan di surga, tolong angkat ya Allah kalau dia ada di eh, nerakamu ya Allah. Nah, yang kedua tentu Al-Quran akan memberikan syafaat pada kita. Jadi Al-Quran yang kalau siapapun yang suka baca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada pertemuan malam ini memasuki bulan Maulid. Nah, ini nih ya. Bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang terpenting sebenarnya kalau kita kecil dulu ya, kalau kita kecil di musola, di surau, pas malam Maulid, bawa kue dan seterusnya, ya lumayan lah mengingatkan anak-anak kita dulu, ono opo rek gitu. Maulidan rek di masjid. Nah, di musola bawa makanan dari rumah, buah apa-apa lalu dikumpulkan. Sehingga ada apa ya? Ada semacam tarbiyah, ada semacam pendidikan pada anak-anak sejak dini dikenalkan dengan Maulid Nabi. Nah, tantangan berat pada zaman sekarang ini anak-anak gak kenal ya. Zaman saiki repot ya, kata kenal itu agak susah. Kenapa? Karena peringatan-peringatan Maulid Nabi itu memang kurang membudaya lagi. Maka tugas kita bersama mengenalkan Rasulullah SAW kepada generasi-generasi kita sehingga generasi kita itu tetap mengenal pada pejuang Islam, pejuang peradaban manusia sampai akhir zaman. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang terpenting sebenarnya dalam Maulid Nabi ini, bagaimana kita bersikap, bertutur kata, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, bernegara, bertetangga, itu sesuai dengan Rasulullah. Misalnya ucapan kita, Rasulullah nggak pernah berkata kasar, kecuali kepada orang kafir atau orang yang ingkar pada ajaran Islam. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Rasulullah itu tegas kepada musuh-musuh Islam. Ruhama bainahum. Tapi sangat kasih sayang terhadap sesama muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah itu memberikan suri toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah itu adalah suri toladan bagi kita dalam segala hal, dalam kita kehidupan, dalam ibadah, pokoknya dalam semua kehidupan, baik aspek yang sangat kecil maupun aspek yang sangat besar, bahkan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, berdaulah, itu Rasulullah memberikan contoh, karena Rasulullah itu bukan hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin negara, pemimpin ad-daulah, yaitu Mekah, Arab, Jazirah Arab lah waktu itu ya, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ini pemimpin suatu negara, pemimpin suatu bangsa juga. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai bahan pengantar pada pertemuan malam ini, jangan sampai kita tidak berselawat, batal Islamnya kalau kita tidak berselawat sehari minimal 5 kali, yaitu pada waktu apa? Tahiyat akhir, sholat ketika tahiyat akhir.
Karena kalau sholat gak baca sholat, sholawat pada Rasulullah, maka sholatnya batal. Maka dari itu kita sering-seringlah membaca sholawat, sering-seringlah bersolawat pada Rasulullah, karena salah satu yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW adalah orang yang suka bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Barangkali itu dulu ya. Halo, Pak Rahman? Apa itu? Iya, Afwan Pak Ustadz. Subhanallah, Dulu luar biasa. Iya, eh, awalannya. iya, ada ini suaranya. Ada ya? Udah dengar? Yuk, Oke. lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz yang telah sedikit menyampaikan. Nah, silakan mungkin buat teman-teman kayaknya langsung aja dibuka buat sesi pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Boleh, atau yang sesuai dengan itu. Yang pertama mungkin kalau nggak Mhm. salah perjuangan Rasulullah SAW. Iya. Yang kedua, 3 bentuk kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Yang ketiga, Rasulullah bagaimana caranya Rasulullah menghadapi para pemuda. Yang terakhir, Rasulullah dalam kehidupan berkeluarga. Atau kita Oke. kita bahas bersama dulu satu persatu gitu. Ya, bahas aja Pak. Siap. Supaya lebih jelas Oke, kayaknya. oke. Yang tadi itu kan Nanti Kak. mungkin teman-teman yang mau tanya nih, silahkan yang di studio atau yang di luar nih. Boleh langsung buka Enggak. aja. Kalau nggak ada, gini deh, masa kecil itu disebut irhas ya, Ustadz ya kalau nggak salah. Masa-masa kecil Rasulullah itu tanda-tanda kenabiannya disebut irhas. Nampak sudah mulai sejak kecil. Apa sih yang apa ya, yang menjadi hal-hal menonjol gitu yang oh ini jelas nabi nih nanti gitu. Oke. Sehingga apa itu sudah dipahami oleh sudah menjadikan tanda-tanda sebuah kenabian pada waktu masih kecil gitu. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi sejak kecil ada seorang pendeta lah ya pada zaman itu. Jadi sudah Hmm. mengetahui bahwa nanti akan lahir utusan Allah yang terakhir dengan ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya, jadi Rasulullah itu sejak lahir sudah mempunyai kelebihan di antara bayi-bayi yang baru lahir. Bayangkan ketika Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini, beliau dalam keadaan suci senyap tanpa suara nangis sedikit pun. Beliau sudah dalam keadaan salah satunya juga yatim sama dengan yang lain, dan beliau ketika lahir umur masih belum terlalu lama, beliau sudah dioperasi oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika diajak dalam rangka membersihkan kotoran-kotoran yang ada di atau apa itu yang kurang baik dalam diri Rasulullah itu dioperasi istilahnya. Kenapa tampak kenabian Rasulullah itu kalau sejak kecil Rasulullah sudah apa ya selalu diikuti awan, lain daripada yang lain. Bahkan Rasulullah itu sangat disayang oleh pamannya yang akhirnya sangat membenci Rasulullah, Abu Jahal dan Abu Lahab tersebut. Jadi Oh, Rasulullah jadi sejak kecil sudah mempunyai sifat jujur yang sangat sampai pemudanya Rasulullah itu punya rasa jujur yang sangat tinggi, kerja jadi keras, awalnya Abu Lahab itu sayang ya malahan ya. Awalnya Abu Lahab bohong, sama sangat eh, bahkan Abu Lahab apa Abu Jahal itu eh, yang ngasih kabar pada apa itu kalau lahir ponakanku dari Fatimah Aminah itu lahir seorang laki-laki maka dia akan kita angkat dah jadi pemimpin dan seterusnya dah. Pokoknya sangat disanjung waktu kecil sama Abu Jahal atau Abu hmm, Lahab itu dah. hmm. Sangat dilindungi waktu masih kecil ya. Karena memang keluarga Bani Quraisy ya, keluarga beliau ya, pamannya itu. Yang akhirnya waktu besarnya karena berbeda keyakinan jadi seperti itu. Abu Jahal itu ya.
Begitu, saudara-saudaraku ya. Jadi kecil udah ada tanda-tanda kenabian. Misalnya lagi kenabian Rasulullah itu selalu diikuti oleh awan. Jadi beliau itu selalu tidak bisa selalu maksum. Dari kecil sudah gak bisa gak pernah berbuat dosa Rasulullah itu ya. Memang orang yang sangat terlindungi. Begitu. Oke. Tampaknya tadi ada yang mau ngomong, silakan. Bapak, Ibu, atau saudara siapa ini yang mau ada? Iya, Baik, jangan ya. malu-malu ya. Akan saya sampaikan dulu Pak Rahman mungkin. Iya, Oke, Nanti biar tanya jawab nanti sambil nanya gitu ya. iya, sambil lalu. Ya, sambil lalu ya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, singkat ceritanya, begitu Rasulullah sudah menginjak dewasa, begitu Rasulullah sudah nikah dengan Khadijah, ya, Bunda Khadijah yang janda, kaya raya, sangat dihormati. Kenapa Khadijah itu tertarik kepada Rasulullah? Karena kejujurannya. Jadi Nabi itu banyak jumlahnya, tapi setelah itu disaring ada 25 Rasul dan Nabi. Dari 25 Rasul dan Nabi itu ada 5 Nabi yang terbaik, yang disebut dengan minim ya. Apa itu? Nuh, Isa, Ibrahim, siapa itu ada 5 Nabi. Dari 5 Nabi itu ada yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Terbaik dalam segala bidang. Nah, singkat ceritanya Rasulullah itu dari kecilnya sudah seperti itu ya. Kita baca di sejarah lagi ya. Nah, Rasulullah itu nikah ketika umur 25 tahun dan berkeluarga dengan Khadijah Al-Kubra. Nah, sampai sahabat itu ketika umur 40 tahun Rasulullah diangkatlah oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika nabi dan rasul Rasulullah itu maka ukuran orang. Nah, ini ya hati-hati kita nih. Kalau sudah umur 40 tahun, maka ukuran seseorang itu akan kita lihat. Secara karir dia naik terus atau enggak. Cuman kita yang lihat lebih utamanya adalah ibadahnya pada Allah. Ibadahnya pada Allah orang ini baik apa makin baik apa enggak. Kalau umur 40 tahun itu ibadahnya sudah makin bagus, ke depannya insya Allah bagus. Tapi kalau umur 40 tahun itu biasa-biasa aja, santai ya santai aja. Maka dari itu puncak keemasan seseorang sesuai dengan sunnatullah. Sunnah Rasulullah yaitu 40 tahun. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bagaimana perjuangan Rasulullah memperjuangkan Islam di kalangan orang-orang Arab yang jahiliyah itu. Mereka juga pinter, mereka juga banyak yang kaya. Tapi pola pikirnya, kehidupannya amburadul secara akhlak. Maka Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, wabil khusus di Mekah selama 3 tahun itu, memperbaiki masalah akidah, tauhid, dan akhlak. Maka Rasulullah SAW bilang dalam hadisnya, buistu liutam mima makarimal akhlak. Innama buistu liutam mima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Peradaban manusia udah ada. Karena manusia ada sejak zaman Adam. Jadi kehidupan di sana udah ada. Tapi di Arab itu, khususnya di kota Mekah dan sekitarnya, itu akhlaknya jelek banget. Sangat jelek. Ya, tugas Rasulullah SAW menyampaikan ini, menyampaikan Islam, begitu beratnya, begitu banyak sekali tantangannya, baik dari kalangan keluarga ataupun masyarakat secara umum. Karena ucuk-ucuk, Rasulullah kira apa sih Muhammad iki? Kok bawa agama baru gitu loh. Campur-campur Jawa dikit ya. Kok bawa-bawa agama baru, bukannya menjunjung tinggi agama nenek moyang kita, Lata Uzzah ya.
Nah, saat itulah Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul, maka perjuangan Rasulullah awal-awalnya secara sembunyi-sembunyi. Nggak terang-terangan. Islam dibawa oleh Rasulullah itu awal-awalnya yang dideketin keluarga. Siapa keluarga yang masuk Islam pertama kali? Tentu istrinya. Tentu keluarga yang terdekat juga Ali bin Abi Thalib. Di samping sahabat, jadi sepupunya Rasulullah. Ponakannya apa sepupunya Ali bin Abi Thalib itu ya. Sahabat-sahabatnya juga Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Harisa, terus Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Itu udah yang awal-awal Rasulullah perjuangan sangat berat ketika memperjuangkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kurang lebih ada 40 sampai 50 sahabat yang masuk Islam. Umar bin Khattab belum, ya wes masih jagonya menentang Rasulullah waktu itu. Bergabung lagi dengan Abu Jahal. Piye caranya membunuh Muhammad begitu. Umar bin Khattab ya. Karena Umar bin Khattab itu jago perang, jago berkelahi juga di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, eh, maka ketika Rasulullah memperjuangkan sahabat-sahabat yang pertama kali masuk menjadi pengikut Rasulullah, menjadi pendamping atau menjadi teman sahabat memperjuangkan Islam, kurang lebih ada 40 sampai 50 orang baik dari kalangan keluarga ataupun daripada sahabat. Mereka itulah yang disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang mengikuti orang-orang yang terbaik yang terdahulu mengikuti perjuangan Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjuangan Rasulullah Masya Allah sangat berat. Di samping dibanding sekarang nggak ada apa-apanya. Sekarang ini memperjuangkan Islam ya. Kalau umat Islam sekarang ribet-ribet itu repot sudah ya. Coba kita baca, makanya perlu sejarah itu. Perlu sejarah itu perlu kita pelajari juga sehingga ada semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini sampai ke cucu turunan kita seterusnya agar Islam itu tetap umat Islam tetap jaya. Kalau Islamnya maka tetap Al-Quran akan dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'afidun. Sesungguhnya saya yang menciptakan Al-Quran dan saya akan yang menjaminnya kemurnian Al-Quran itu. Jadi Al-Quran jangan khawatir. Siapapun yang akan merubah kemurnian Al-Quran, Allah yang akan jamin. Pasti ada orang yang ahli di dalam bidang ilmu Al-Quran, tafsir, mantik, dan seterusnya. Itu yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu contoh misalnya, begitu tantangan beratnya dari pihak keluarga, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya, itu gak henti-hentinya menteror Rasulullah. Ingin membunuh Rasulullah. Untungnya Rasulullah punya backup yang namanya istrinya yang saudagar kaya, orang terkaya juga lah. Kalangan konglomerat di mata mereka, walaupun pada akhirnya ketika Khadijah meninggal, itu hartanya habis untuk kepentingan Islam. Rasulullah juga di backup oleh pamannya Abu Thalib. Maka Rasulullah itu nangis ketika ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Thalib. Nangis bukan karena takut, tapi nangis karena cintanya Rasulullah pada Khadijah dan Abu Thalib sebagai backup. Tentu backup utama Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu 13 tahun kurang lebih ya, Rasulullah memperjuangkan masalah akidah. Ingat, masalah akidah, masalah tauhid, masalah akhlak di Mekah. Kalau di Mekah ini agak heterogen ya, agak apa ya, nggak terlalu macam-macam masyarakatnya, nggak terlalu dari suku mana, dari itu rata-rata orang Arab lah ya, yang memang kasar ya. Memang keadaannya di situ seperti itu. Yang sudah pernah umroh atau haji, situasi dan kondisinya bebatuan semua di sana ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka Rasulullah 13 tahun lamanya tidak terlalu banyak yang mengikuti pengikut Islam. 13 tahun Rasulullah menyempurnakan akhlak orang-orang
arak orang-orang Mekah dan sekitarnya itu. 13 tahun Rasulullah menyempurnakan akidah. 13 tahun Rasulullah menyempurnakan tauhid. Di mana orang-orang di saat itu menyembah sesembahan nenek moyangnya yang terkenal dengan Lata dan Uzza, patung-patung yang banyak di sekitar Ka'bah. Nah, singkat ceritanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, suatu ketika, nih contoh begitu perjuangan Rasulullah sangat berat, tapi Rasulullah dengan sabar dan teguh pendirian. Ketika Rasulullah memperjuangkan Islam di Taif, ketika nyampe di Taif, Rasulullah sendiri berjuang ke sana menyampaikan dakwah risalah Islam di Taif. Rasulullah bukannya disambut dengan gembira. Rasulullah bukan disambut dengan baik. Tapi Rasulullah dilempari bebatuan, dilempari tulang, dilempari kotoran, dilempari bangkai dan seterusnya. Sampai Rasulullah berdarah-darah. Sampai malaikat itu, malaikat penjaga bukit di Taif. Dia bilang, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, angkat tanganmu minta pada Allah. Izinkan kami penjaga dua malaikat itu. Izinkan kami dua malaikat penjaga gunung atau bukit di Taif ini. Untuk mengangkat bukit Taif ini. Bukit yang ada di Taif ini. Untuk menggencetkan, melempar kepada orang-orang yang ada di Taif itu. Rasulullah walaupun dalam keadaan yang sudah berdarah-darah. Rasulullah yang keadaan dicaci maki. Dihinakan. Dan seterusnya. Dan para sahabat juga greget, tapi Rasulullah, pengikut Rasulullah waktu itu ya, yang Rasulullah menjawab, jangan malaikat. Mereka itu karena belum tahu tentang nikmatnya menjadi pemeluk Islam. Suatu saat nanti, para laki-laki di antara mereka, para perempuan di antara mereka, insya Allah akan ada yang menjadi pejuang Islam. Salah satunya yang muncul di kemudian hari adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang menjadi pendukung, yang menjadi pejuang Islam, membantu Rasulullah memperjuangkan Islam di Taif. Sampai saat ini Taif menjadi salah satu visitor. Ya, kalau orang haji itu datang ke sana karena Taif itu ibarat kalau di Jabodetabek Bogor lah ya, kota yang adem, kota yang nyaman, kota yang banyak berbuahan, hijau gitu. Cuman tidak sehijau di Bogor ya. Bogor itu dekat Jakarta, saudara ya. Atau di sini mana ya, di Jember itu yang pokoknya dekat hutan-hutan, dekat kebun-kebun gitu. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada para umat-umat yang waktu itu belum masuk Islam. Jangan. Kata Rasulullah, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hati kami ini, ya Allah, dalam agamamu. Dan doa-doa yang lain yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan pada Allah, berilah mereka hidayah. Berilah kami petunjuk, ya Allah, agar suatu saat nanti para laki-laki, para perempuan, warga Taif menjadi pejuang Islam. Menjadi pendakwah Islam. Menjadi orang-orang yang menyampaikan risalah Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW suatu ketika duduk-duduk begitu cintanya kepada umatnya ini. Ketika Rasulullah duduk, Rasulullah bengong, Rasulullah termenung, Rasulullah SAW ingat, kenapa ya Rasulullah kau sebegitu sedih? Saya sangat mencintai orang yang belum pernah ketemu sama saya, tapi dia beriman. Beriman atas kenabian, kerasulan saya. Apakah kami ya Rasulullah, bukannya kami ini sahabat yang setia padamu ya Rasulullah? Bukan. Kalau sampean-sampean semua ini, kalau bahasa kita mah ya, adalah sahabat saya. Dia adalah saudaraku. Bukannya kami ini saudaramu ya Rasulullah. Bukan. Sampean-sampean saudara, sahabatku. Siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Yang engkau sangat merindukan, yang engkau sangat cintai ya Rasulullah. Yaitu umatku. Mereka nggak pernah ketemu Rasulullah. Mereka nggak pernah ketemu saya, tapi dia beriman dan cinta kepada.
Maka Rasulullah SAW, kalau Rasulullah aja cinta kepada kita, kalau Rasulullah ada rindu kepada kita, kenapa kita yang dirindukan oleh Rasulullah? Kenapa kita yang dicintai oleh Rasulullah? Kenapa kita yang sangat dirindukan oleh Rasulullah, kita gak rindu pada Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah, Masya Allah. Ummati, ummati. Maka Rasulullah SAW ketika akhir hayatnya, beliau minta syarat. Salah satu syarat ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Saya boleh. Singkatnya terakhir itu ya. Ini selingan dari perjuangan Rasul. Perjuangan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Itu untuk umatnya. Jangan kau cabut dulu, wahai malaikat, nyawaku. Sebelum ada jaminan umatku, tentu umatku, umat Islam ya. Yang diutamakan yang bertakwa. Yang penting umat Islam. Sebelum ya Rasul, wahai malaikat, saya minta jaminan dulu kau menghadap pada Allah. Tolong beri jaminan bahwa umatku, umat Islam, semuanya masuk surga. Kecuali yang murtad ya. Menghadaplah malaikat pada Allah, singkatnya lalu datang lagi. Baik ya Rasulullah, Allah akan menjamin semua umatmu akan masuk surga. Yang istiqomah tentunya ya di jalan Allah. Setelah itu Rasulullah meninggal dengan tenang. Begitu ada jaminan, masuk surga. Umat Islam semua masuk surga. Jadi nanti di akhirat semua umat Islam ini masuk surga. Dan berkat syafaat dari Rasulullah. Tentu syafaat itu akan kita dapat, ya salah satunya memperbanyak baca sholawat. Bukan pas maulid Nabi toh, ya. Pas maulid Nabi, ojo ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Baik. Tapi jangan pas maulid Nabi toh. Karena ada kewajiban bagi kita baca sholawat itu minimal 5 kali dalam sehari semalam, yaitu pada tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal kan sunnah. Kalau sholat gak baca tahiyat, kalau sholat gak baca sholawat, batal sholatnya. Ya, karena itu rukun. Nah, saudara-saudaraku, jadi di Mekah seperti itulah. Taif itu kurang lebih berapa ya? 60 kilo lah dari Mekah ya. Itulah perjalanan Rasulullah, perjuangan Rasulullah menjadikan kota Mekah seperti sekarang ini menjadi kota yang penuh kedamaian sahabat saat ini. Kota Mekah yang tadinya gersang dengan akidah. Kota Mekah yang tadinya sangat rusak akhlaknya, gersang dengan tauhid, dengan keteguhan Rasulullah, dengan kegigihan Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Kota Mekah menjadi kota yang penuh dengan keislaman. Dan Rasulullah SAW setelah 13 tahun, maka Rasulullah SAW tentu setelah 3 tahun ya Rasulullah itu berjuang secara sembunyi-sembunyi. Habis tahun keempat sampai tahun ke-10, 10 di situ di Mekah itu baru terang-terang. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW disuruh hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah inilah Rasulullah SAW menemukan masyarakat yang sangat majemuk. Di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Nasoro. Pokoknya udah menemukan masyarakat yang majemuk. Menemukan orang yang pinter-pinter. Banyak yang pinter dalam segala bidang di Madinah. Di mana di Madinah inilah Rasulullah menjadi pusat pengembangan Islam selanjutnya ke seluruh dunia. Selama 10 tahun. Sampai meninggal pun Rasulullah di kota Madinah. Alhamdulillah berkat perjuangan Rasulullah, berkat perjuangan Rasulullah dibantu para sahabat, singkat ceritanya Mekah dan Madinah sampai saat ini menjadi kota suci, menjadi kota yang gersang, kota gersang tapi penuh keberkahan. Tentu itu doanya Nabi Ibrahim juga ya, kota Mekah ya. Kota Madinah dan Mekah sekarang menjadi pusat perjalanan religi, yaitu umroh dan
terutama ibadah haji setiap tahun umat Islam di Makkah dan ke Madinah tentunya. Kalau di Madinah itu arba'in ya, 40 hari, 40 waktu kita sholat berjamaah. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sekali arba'in itu batal ya. Makanya selama 40 waktu itu berusaha terus mengejar arba'in di kota Madinah. Nah, singkatnya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Madinah sekarang menjadi Madinatul Munawwarah. Makkah menjadi kota yang tenang, damai, kota yang gersang tapi buah-buahannya kurang. Kota yang airnya nggak ada tapi air melimpah. Mungkin Pak Rahman pernah di sana ya. Air itu di Indonesia kalau musim kering, air nggak ada. Apalagi di Jabodetabek ini, kalau musim kering sudah airnya kena limbah, kalau musim kering airnya susah. Ini alhamdulillah tadi hujan nih di Bekasi ya. Sebentar hujan gerimis ya. Sama kali di belahan Indonesia ini di Pulau Jawa sama kali ya. Kalau musim kering habis kering ya. Tapi di Mekah air gak ada, tanah itu kering. Cuman Masya Allah air melimpah. Bukan hanya musim haji ternyata. Kata saya tanya teman-teman, musim umroh pun air juga dikasih-kasih di jalanan. Kalau Zam-Zam memang jarang ya. Zam-Zam itu hanya di area Mekah doang dan area Madinah. Begitulah saudara-saudaraku tentang perjuangan Rasulullah yang penuh liku-liku. Yang penuh dengan segala apa ya? Segala bentuk bentuk perjuangannya. Maka Rasulullah SAW itu sangat cinta, ada 3 bentuk kasih sayang Rasulullah pada umatnya dan keluarganya. Salah satunya beliau selalu memberikan maaf. Contoh ketika ada orang yang contoh tentang yaitu sahabat siapa, yaitu ketika Rasulullah ada salah satu sahabat ketika Rasulullah akhir hidupnya, begitu cintanya Rasulullah, siapa Rasulullah mengumpulkan para sahabat, lalu Rasulullah nanya, siapa di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang pernah saya sakiti atau pernah pukul baik batin ataupun zahir. Salah satu sahabat saya lupa namanya ya, lupa siapa namanya itu. Ada yang muncul satu, saya Rasulullah, saya pernah engkau pukul. Itu maka saya minta akan mukul engkau ya Rasulullah. Oh baik silakan. Aduh, itu Abu Umar bin Khattab udah masuk Islam ya. Umar bin Khattab udah gergeten. Gua bunuh lu. Kalau bahasa orang Jakarta ada orang Bekasi, gua bunuh lu. Jangan. Lalu baik silakan pukul. Enggak Rasulullah. Waktu itu saya dipukul tidak pakai pukul bukan pukul sengaja Rasulullah ya. Dipukul tidak pakai baju ya Rasulullah. Ini sekarang beranjak ke alinea yang kedua yaitu 3 bentuk kasih sayang Rasulullah pada umat dan umatnya ya. Ketika itu saya buka baju Rasulullah waktu itu. Baju saya terbuka ketika Rasulullah mengenai mukul saya. Baik, Rasulullah buka bajunya, buka jubahnya, bukannya memukul saudara itu, sahabat itu, tapi merangkul Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sebenarnya nggak ingin pukul Anda, tapi saya ingin memeluk Anda ya Rasulullah. Sampai nangis semua orang-orang yang hadir di situ. Begitu cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah juga begitu. Karena ada satu hadis yang menyatakan barang siapa yang kulitnya orang tersebut tempel sama badannya Rasulullah, maka ada jaminan untuk masuk surga. Tentu sahabat itu memang sudah rajin, taat pada Allah dan Rasulnya ya. Kedua, salah satu bentuk kasih sayang pada Rasulullah pada umatnya yaitu ketika Rasulullah SAW sangat memuliakan para sahabatnya sampai Rasulullah berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 pria. Satu lagi ya Pak nanti ya. Dari salah satu 2 pria yang lebih engkau cintai ya Rasulullah, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Jadi untuk mengokohkan Islam ini Rasulullah berdoa, ya Allah kasarannya masukkanlah Islam salah satu agar Islam ini lebih mulia, lebih gagah ya Rasulullah, ya Allah.
Salah satu di antara dua Abu, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab, ya Allah. Yang diterima oleh Rasulullah bukan pamannya yang masuk Islam, yang diterima oleh Allah doanya bukan pamannya tapi Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab itu menjadi benteng utama, menjadi segagah-gagahnya Umar bin Khattab. Ketika berpapasan dia lemas. Ya, gagah banget Umar bin Khattab. Gemetar Umar bin Khattab ketika berhadapan dengan Rasulullah waktu itu. Maka setelah Umar bin Khattab itu jadi benteng utama ketika masuk Islam. Bahkan Rasulullah, bahkan Umar bin Khattab ketika mau hijrah ke Madinah, dia bilang, "Woi, silakan lu tunggu semua. Lu tunggu gua berangkat dari sini." Kata ini bahasa sini ya, bahasa orang ini Jakarta, orang Betawi dah. "Gua lewat ini, tunggu dah gua. Silakan kumpulkan kalian semua, nunggu saya, kadang saya. Kalau gak ingin berpisah kepala lu dengan badan lu. Kalau gak ingin istri-istri lu jadi janda, gak ada yang berani. Siapa yang berani pada Umar bin Khattab ya? Polos Umar bin Khattab. Jalan hijrah-hijrah aja. Belakangan hijrahnya Umar bin Khattab ya. Setelah Rasulullah semua sahabat itu baru Umar bin Khattab. Jadi itu salah satu cintanya Rasulullah, kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tentang cintanya, bentuk cinta kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi li nafsi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk diri sendiri. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah di Madinah, setiap hari Rasulullah SAW menyuapi orang, mohon maaf, tunanetra, ya orang Yahudi yang tunanetra. Dengan telaten. Dan suka meso-meso. Oh, bahasa Jawa, sono bahasa Jawa itu meso-meso. Suka mencaci maki. Ketika disuapin Rasulullah dengan terakhir, dengan laten setiap hari, dia sambil meso. Saya paling benci ke Muhammad itu. Kalau saya bisa melihat, kalau yang saya bunuh dia itu. Padahal yang nyuapin Rasulullah. Sampai akhir hayat Rasulullah itu. Sampai akhir mau meninggal dunia Rasulullah menyiapin. Akhirnya setelah Rasulullah meninggal, tentu itu diketahui oleh para sahabatnya, terutama Abu Bakar Siddiq. Nah, digantikan oleh Rasulullah, digantikan Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, digantikan yang nyuapin itu Abu Bakar Siddiq. Loh, kok ini caranya beda ya? Yang nyuapin saya ini, nyuapin makanan atau bubur lagi dia pagi kali ya. Pagi itu disuapin makan namanya ya. Orang tunanetra disuapin, kok beda ini? Saya benci banget pada Rasulullah itu. Pada Muhammad tuh. Kalau saya maki-maki juga pada. Kok kamu beda dengan yang kemarin-kemarin itu? Diterangkanlah dengan oleh Abu Bakar. Wahai saudaraku. Yang nyuapin ente tiap hari itu ya namanya Muhammad Rasulullah. Hah? Jadi yang nyuapin saya tiap hari selama ini Muhammad Rasulullah. Iya. Masya Allah. Lalu dia nangis dan menyatakan masuk Islam. Begitulah cinta Rasulullah kepada umatnya. Bukan hanya umat Islam doang. Orang Yahudi yang suka maki-maki, dia cintai juga. Dalam kehidupan bersosial, bertetangga, Rasulullah bukan hanya hablum minallahnya doang Rasulullah jaga. Tapi hablum minannasnya dijaga oleh Allah, oleh Rasulullah. Hubungan baik dengan pada semua manusia. Bukan hanya umat Islam. Maka dalam Islam itu, kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam urusan bermasyarakat, bersosial, bersosialisasi dalam masyarakat, dalam muamalah, dalam berdagang, dalam menuntut ilmu, itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Tapi urusan akidah, ntar dulu. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan bermasyarakat, tolong-menolong, bukan hanya dengan orang muslim, tapi dengan orang non-muslim pun Rasulullah membantunya. Begitu saudara-saudaraku ya. Cukup itu dulu dah. Nanti dilanjutkan. Kali ada yang mau nambahkan, monggo. Pak Rahman, silahkan. Pak, siapa ini yang dari Kerawang nih, Mas? Iya, baik. Terima kasih Bapak, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, ini
Gimana buat teman-teman? Yuk, yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Silahkan tunjukkan gitu ya. Ya, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, mungkin dari saya, Mas Rohman. Ya, silahkan Aulia. Wah, Masya Allah banget Pak Ali, Pak Ustadz Ali ya. Terima kasih banyak atas eh, pencerahannya mengenai Rasul kita, Rasulullah SAW, dan sangat luar biasa. Eh, ini sih hanya ingin apa ya, memastikan aja eh, bahkan sejak dalam eh, bahkan sejak dalam kandungan ataupun sejak eh, Rasulullah belum terlahir itu katanya ayahnya eh, Abdullah itu eh, dulunya adalah orang yang ya sangat bercahaya wajahnya. Bapak apa ayahnya Baginda Rasulullah itu katanya sangat bercahaya wajahnya, dan kemudian setelah menikah dan istrinya Ibu Aminah itu mengandung, nah itu katanya kecerahan di wajahnya sudah hilang gitu, dan itu kan katanya menurun ke eh, Rasulullah gitu. Terus dan katanya waktu pas Ibu Aminah sedang mengandung Rasulullah selama 9 bulan, itu dimimpikan oleh nabi-nabi gitu katanya ya Pak ya. Nah itu mungkin eh, pencerahannya Pak. Ya, Terima Kenalan dulu kasih. atuh. Kenalan dulu, masa nggak langsung nanya aja. Kan Pak Ustadz belum Aduh, tahu iya, ini siapa. Aduh. iya, iya, iya. Saya Aulia Bapak, seperti itu. Oke, Afwan. Baik, silakan Pak Ustadz langsung dijawab aja kayaknya. Monggo nah, Pak Ustadz. saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bukan hanya waktu dilahirkan oleh saat ada kandungan, Rasulullah itu sudah bercahaya. Bahkan Rasulullah ketika Adam ada di surga, An-Nur itu sudah ada di sana. Siapa An-Nur itu ya Allah? Dia adalah utusan Allah, Nabi terakhir nanti di akhir zaman, yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi sudah tertantam, tertulis di sana yang namanya An-Nur. An-Nur itu maksudnya cahaya Rasulullah SAW, cahaya Muhammad sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi terakhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nabi-nabi terdahulu itu sudah memang percaya dan yakin di akhir zaman nanti ada seorang khotamul anbiya, khotamul rasul, penutup daripada nabi, penutup daripada rasul, yaitu Muhammad Rasulullah, yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran Allah melalui nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu. Maka ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dan seterusnya itu, semua memberi masukan kepada ketemu dengan Rasulullah. Dan ketika bayi Rasulullah SAW, Masya Allah, cahaya itu jadi berebut orang-orang Arab ingin mengasuh. Apa? Yaitu salah satunya pamannya Abu Jahal yang jahat itu. Akhirnya yang jadi jahat ya. Tadinya memang enggak dia, Pak. Akhirnya yang jadi jahat itu siapapun yang menyakiti, sedikit aja mengganggu ponakanku si Muhammad, maka akan saya hajar itu orang. Itu Abu Jahal ya. Dulu waktu kecil ya. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu Rasulullah SAW lahir, ini dalam satu riwayat, maka patung-patung yang ada di sekitaran Mekah itu dihancurkan semua. Itu pada dihancurkan, itu banyak patung. Lata Uzza itu maksudnya banyak-banyak patung di situ dihancurkan semua. Sesembahan itu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Jadi kesimpulannya memang Rasulullah itu sudah dimuliakan dari ada dalam kandungannya. Bahkan dalam satu ilmu
apa ya, ilmu biologis atau kedokteran. Aneh juga Rasulullah lahir tidak seperti bayi-bayi yang lahir. Nangis, darahnya banyak, ibunya enggak. Ini bersih total, bahkan Nabi itu dalam keadaan sehat walafiat, bersinar mukanya, benar apa yang saya sampaikan itu, apa yang apa yang disampaikan Mbak tadi, aura an-nur daripada kedua orang tuanya yang Abdullah meninggal duluan waktu Rasulullah ada di dalam kandungan, itu semua lari kepada namanya Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi Muhammad ini memang sudah menjadi idola semua lapisan masyarakat dari kecil. Muhammad ini adalah yang namanya Nabi kita ini menjadi apa ya, sosok yang dari kecil sudah menjadi yang sangat diinginkan oleh orang-orang semua, apalagi anak laki-laki. Pada zaman itu ya, di Arab itu jahiliyah itu salah satunya kalau lahir bayi laki-laki itulah kebanggaan yang sangat tinggi. Nah, wah, udahlah Bani Quraisy grupnya Bani Hasyim ya. Bani Quraisy Bani Hasyim itu sangat membanggakan kehadiran Muhammad di tengah-tengah mereka dengan segala keajaiban ya tentunya ya. Nah, kalau orang sekarang nggak salah mukjizat yang sudah menempel pada beliau. Bahkan beliau itu pernah apa ya, dalam satu riwayat, dalam satu sejarah Rasulullah itu beliau itu sejak kecil sudah nur cahayanya sudah kelihatan. Begitu Mbak ya. Monggo, yang lain yang menambahkan masih Ustaz, ada terima kasih. dua sesi bagaimana Rasulullah menghadapi anak-anak muda dan terhadap keluarganya. Ya. Silakan. Oke, ada lagi teman-teman. Mumpung masih ada waktu nih, silahkan yang mau bertanya-tanya. Tadi sudah dari Mbak Aulia, yang lain mungkin. Oke, masih belum ya. Kalau gitu, eh, Assalamualaikum. oh, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Diana Siapa? Pratiwi ya, kalau nggak Iya, salah ini ya. Oke, iya. jauh-jauh dari Jogja nih kalau nggak salah. Jogja apa Jawa Tengah nih? Dari Jogja. Ih, Dari Jogja, silahkan Mbak Sugeng. Yuk, Dian. monggo. Mbak, Sugeng. Iya, iya. Nggih. Apa Sugeng apa, Rek? Sugeng Dalu apa Sugeng Sugeng apa? Dalu. Ya, Sugeng Dalu. Sugeng Ya. Dalu. Nggih, monggo. Kan ini terkait kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan kepribadian yang lembut, penuh cahaya gitu ya Pak Ustadz. Oke. Nah, yang saya prihatinkan ini kan Islam menjadi besar di seluruh alam semesta kan atas berkat dari berkah dari perjuangan beliau. Kenapa Betul. untuk saat ini miris-mirisnya umat Islam itu ketika mereka berbeda cara pandang itu saling menjustifikasi satu dengan yang lain. Baik secara langsung maupun terutama di media sosial dan digitalisasi saat ini. Sip. Oke. Oke, menjadi dipertajam gitu ya, dipertajam, Iya, diperuncing gitu ya. Ya, sebenarnya Hanya beda-beda saya sudah dikit nangkep itu. aja. Udah, ya. Beda-beda dikit aja gitu. Gimana Ada lagi gimana Ustaz? mbaknya. Ah, ada lagi teman-teman? Jadi bedanya dikit aja kok diperuncing. Beda hari raya aja ribet gitu ya. Beda Oke. satu kunut satu enggak kunut ribut lagi. Padahal nabinya enggak gitu. Jadi, asik nih pertanyaannya nih. Ya, Gimana nih? saya jawab dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya di akhir zaman nanti umatku akan pecah menjadi 73 firqah. Firqah itu golongan lah gitu ya. Yang 72 itu masuk neraka. Hanya satu yang masuk Islam.
Lalu sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Lalu ahli sunnah wal jamaah itu apa ya Rasulullah? Yang di dalamnya ada saya dan sahabat saya. Jadi kalau Islam yang dibawa itu sesuai dengan Rasulullah dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, tentu para sahabat itu dilanjutkan dengan al-ulama warasatul anbiya, para ulama yang warasatul anbiya sebagai penerus nabi. Karena akhir-akhir ini ada dua ulama, ada ulama su itu ulama yang hubbud dunya, ulama yang kurang baik lah ya. Ada ulama yang lurus, yang benar-benar memperjuangkan Islam. Nah, ini berarti sering mengikuti sosmed itu ya. Iya, ini. Yang sekarang ini, nah perlu saya garis bawahi juga dengan sekarang ini mengaku paling benar dah. Golongan saya paling benar. Baik, kita buka dengan Al-Quran, ayat firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian atqakum, yaitu orang yang bertakwa pada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu dia punya adab, dia punya sopan santun, dia punya akhlak yang mulia. Lisannya selalu dijaga dari perkataan caci maki, ghibah, dan seterusnya. Tangannya, perilakunya dijaga dari perilaku yang kurang baik. Perkataannya, perbuatannya dijaga. Ilmunya luas, dan yang tak kalah pentingnya, kalau ilmu sih gak terlalu inilah ya, walaupun dikit asal istiqomah. Yang penting itu adab sama istiqomah dalam menjalankan Islam. Syukur-syukur ilmunya luas juga. Nah sekarang ini masalah kecil digede-gedein. Contoh yang gak selesai-selesai, ini kerugian ada di umat Islam. Memang Islam itu pecah mulai agak ngeyel. Itu zamannya yang mulai ngeyel banget umat Islam itu zamannya Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat yang mengaku ada kalau zamannya Abu Bakar itu diperanginnya oleh Abu Bakar itu nabi-nabi palsu dan orang yang berhenti bayar zakat. Terus zamannya Umar itu apa ya? Ya banyak ya, zaman Umar itu Perano yang diberantas, zaman Utsman dan seterusnya. Ketika zamannya Ali, saudara apa sahabat itu bertanya pada Ali, "Hai Amirul Mukminin, kenapa zaman Anda itu sekarang kok mulai timbul perpecahan Bani Muawiyah dan Bani Abbasiyah ya? Kenapa jadi begini wahai Amirul Mukminin?" Dijawab oleh Abi Thalib yang pintunya ilmu, babul ilmi, Rasul Ali bin Abi Thalib itu pintunya ilmu. Gudangnya ilmu apa? Lautan ilmu Rasulullah. Kalau pintunya ilmu, Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Ali. Dulu pada zaman zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, apalagi zaman Rasulullah, yang jadi rakyatnya aneh, saya. Lah sekarang yang jadi rakyatnya ente yang suka ngeyel, maka jadi begini kata. Nah, itu diplomatis ya. Ya, saudara, jadi zaman itulah sampai saat ini Islam itu mengaku paling pintar. Bahkan orang bodoh sekarang itu jadi junjungan. Makoli, oh, poyo. Terus ada lagi yang tak kalah pentingnya sekarang ini saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Mengapa saya bacakan ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sekarang ini yang tak kalah, yang sampai saat ini 22 tahun ya, hampir lewat ini, yaitu tentang nasab. Belum lagi peruncingan masalah kalau dulu NU Muhammadiyah itu udah biasa. Perjuangan itu hanya gerakannya doang. NU itu galangan rakyat untuk menyebarkan Islam akar rumput. Muhammadiyah menyebarkan Islam kalangan intelektual atau kalangan perkotaan. Memang pangsa pasarnya atau media apa yang akan diperjuangkan beda, tapi satu tujuan. Tidak seperti sekarang ulama zaman dulu akur ya. Kenapa? Ilmunya luas.
adabnya bagus, akhlaknya mulia. Ulama sekarang zaman dulu itu beda dengan sekarang ini. Masalah kecil, benar apa yang Mbak sampaikan, diperuncing. Yang paling menyolok sekarang itu masalah nasab. Padahal dalam Al-Quran itu semua makhluk Allah, saya ayat apa itu ya? Artinya begini, semua makhluk Allah itu mulia. Semua manusia itu mulia. Gak ada yang nggak mulia. Yang membedakan dia mulia atau enggak setelah dia hidupnya, kehidupannya itu tidak menjaga akhlak, tidak menjaga budi pekerti dan seterusnya. Nah, sekarang saudara-saudaraku, yang sampai sekarang mohon maaf ini ya, silahkanlah. Semua orang itu wajib kita muliakan. Jangankan orang yang beriman, berilmu dan seterusnya. Dia nggak punya ilmu, tapi baik, rajin istiqomah dalam Islam. Orangnya adab asor, orangnya dia akhlaknya baik, juga menjaga apa ya lisannya, kita muliakan. Pengemis datang ke rumah kita, kita mulia. Nah, kenapa sekarang itu? Karena ilmunya semakin lama berkurang. Ego dikedepankan, akhlaknya kurang. Sehingga apa? Saling menyalahkan kalau pidato. Kalau ceramah saling menyalahkan. Naudzubillah min dzalik. Maka pinter-pinterlah kita memfilterisasi, menyaring apa yang disampaikan oleh para ustadz. Kalau sifatnya sudah memprovokasi, sifatnya sudah mencaci maki ustadz-ustadz yang lain atau yang lain, maka ambil yang baik-baik saja daripada para pendai, para pencakwah kita. Undur mangkalah wala tandur, undur maqalah wala tandur mangkalah. Jangan kau lihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dia bicarakan. Walaupun maling, kalau omongannya baik, ambil. Walaupun dia penjahat, kalau omongannya baik, ambil. Kelakuannya jangan. Nah, walaupun kiai, kalau perkataannya jelek, ustadz, sudah mencaci maki, suka memfitnah. Kalau ceramah, maki-maki itu bukan ilmu, bukan tentang adab, bukan tentang keilmuan yang disampaikan, bukan tentang risalah Islam. Ya jangan diambil, jangan ditiru. Jadi penyebabnya karena ilmunya kurang luas, ego dikedepankan, dan akhlaknya memang kurang mulia. Contohnya sekarang yang membahas masalah nasab. Padahal yang kata Rasulullah, bukan karena nasab orang itu bisa masuk surga. Contoh, anaknya Nabi Nuh, nggak masuk surga. Kanan ya. Pamannya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, nggak masuk surga. Bapaknya Nabi Ibrahim, nggak masuk surga. Ya, begitu. Jadi saling mencaci maki, sedih ya. Awal-awal kalau ulama-ulama zaman dulu kan saling menghormati perbedaan. Ulama-ulama zaman dulu itu tawaddu, oh enggak, oh monggo. Menurut saya begini. Berdiskusinya semangat, tapi setelah itu berangkulan. Membawa rahmah. Kalau sekarang membawa laknat pada umatnya. Sehingga apa yang ditimbulkan banyak sekarang itu menimbulkan bagaimana cinta pada ulama, cinta pada apa pendakwah itu, bukan cinta pada Islamnya, cinta pada maaf habaib misalnya, cinta pada guru ini, kalau bukan guru ini gue gak ngaji dah, kalau bukan habib gak ngaji gue dah. Ini yang kurang baik. Taklid itu hanya pada Islam. Jadi itu sebab ya kenapa bisa runcing, yaitu wawasan tentang keislaman yang berkurang, rasa tawaduknya juga kurang, adabnya, akhlaknya kurang mulia. Sehingga sampai sekarang eh, ini terutama masalah masak nggak kelar-kelar. Walaupun kemarin itu sudah di apa ya, diundang di Robitoh itu apalah itu dah. Ternyata hasilnya saling yang pro bahwa begini, Mbak Alawi itu adalah keturunan Rasulullah, yang nggak pro. Nah, seribet. Mendingan kita sebagai umat Islam kembali pada Al-Quran dan hadis dan ikuti ulama-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang hanif. Ya masih banyak di Indonesia ini ulama yang hanif ya, ulama-ulama yang muda. Begitu Mbak ya, kita nggak usah ikut-ikutan dah.
Ya. Terima kasih. Jadi eh cari persamaannya, sama-sama nabinya Nah, sama-sama Muhammad, Al-Qur'annya sama kitabnya sama-sama Al-Qur'an, Tuhannya sama-sama Allah. Ngapain jadi perbedaan dicari gitu ya? Iya, betul Itu sekali. Mbak Dian. Nah, ini sekarang kita beralih nih Ustaz. Tadi kan perjuangan Rasulullah sebegitunya ya. Lalu ada nggak nih kisah bagaimana sih Rasulullah menyayangi anak-anak muda nih? Ini kan sekarang kita nih ada di tengah-tengah generasi Gen Z ya atau Gen Z sekarang ini. Bagaimana sih Rasulullah itu bersikap pada anak-anak muda di zamannya atau yang bisa kita contoh saat ini gitu. nah, saudara-saudaraku, Pak Rahman yang dirahmati Allah semuanya, saudara-saudara yang dirahmati Allah, cara Rasulullah SAW bagaimana dengan anak muda? Nah, secara umum Rasulullah suka menasehati anak-anak muda, mengayomi dan memberikan reward and punishment ya kalau bahasa sekarang. Zaman Rasulullah gak ono apa reward and punishment iku rek. Yang baik Rasulullah kasih penghargaan, yang kurang baik kasih hukuman. Tapi hukumannya yang mendidik. Ya, hukumannya yang tidak melanggar dari syariat. Contoh, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf itu ya. Abdurrahman bin Auf itu dari kalangan muda yang sukses dalam berdagang. Itu salah satunya Rasulullah, dia berguru pada Rasulullah. Rasulullah itu bukan, kalau ada orang yang bilang Napoleon Bonaparte ahli strategi perang, Rasulullah lah ahlinya. Tapi Rasulullah tetap menerima ide-ide dari yang lain. Contohnya dari Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq atau perang Parit. Rasulullah bikin parit aja karena musuhnya terlalu banyak, bekal kita kurang. Lalu bikin parit. Sekarang udah gak ada sih paritnya ya. Waktu kami ke Mekah itu gak ada. Jadi Rasulullah itu enggak sekotong-kotong langsung lu nakal banget lu. Enggak, tapi Rasulullah menasehati dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan apa ya, memberikan sanksi pun Rasulullah tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, ya anak-anak udah berani, belum lagi masalah oh, yang tadinya tontonan, sekarang jadi tuntunan pada anak-anak kita melalui sosmed ini, ya Allah. Ngeri, ya. Kalau Rasulullah mengayomi dengan lemah lembut, menasehati dengan lemah lembut, memberikan apa itu arahan, memberikan hukuman itu yang ringan, tidak sampai kecuali yang melanggar syariat ya. Cina misalnya, itulah beda. Cina pun kan harus ada saksi ya. Kalau orang zina itu kan harus ada saksi yang melihatnya secara langsung, itu hukum Islam ya. Jadi kepada para sahabat, anak-anak muda, bahkan suatu ketika pernah itu anak muda jadi imam, disuruh ada muda jadi imam masjid, dilaporkan pada Rasulullah, dia masih muda ya Rasulullah, jadi imam nggak apa-apa asal memenuhi syarat dia bacaannya sudah terbaik. Di antara mereka yang terbaik walaupun ada yang sepuh dia. Jadi diberi penghargaan juga. Salah satunya Rasulullah memberi penghargaan terhadap anak-anak muda yang mempunyai apa ya? Mempunyai kemampuan di bidangnya. Abdurrahman Auf, Abdurrahman Auf ini seorang pemuda jago dagang. Maka ketika hijrah ke Madinah, yang dilihat pertama kali oleh Abdurrahman, di mana pasar? Padahal Abdurrahman bin Auf ditawarin, ini anak saya tolong nikahin. Ini kalau enggak istri saya ambil satu dan seterusnya. Kagak, saya cari pasar aja deh. Gitu, dengan sisa bekalnya dari Madinah, dia buka usaha, bekalnya dari Mekah, dia buka usaha di Madinah, jadi saudagar kaya. Jadi itu Pak Rahman ya, Rasulullah itu sangat menyayangi dan selalu memberikan nasihat-nasihat dan contoh bahkan ya, membimbing anak-anak muda pada zamannya itu. Ya tentu ada reward and punishment ya. Begitu Pak Rahman, enggak. Oke, terima kasih. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan Bu Rahman. Iya, sedikit sih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya Sharing nggak apa-apa. bagaimana, ah, bagaimana agar kita tetap istiqomah
untuk tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasul meskipun sekarang ya bisa dibilang zaman benar-benar sudah ya seperti inilah gitu ya. Banyak godaan-godaan yang memang bisa mengguncang iman. Seperti itu. Terima kasih Pak Ya. Ustadz. Assalamualaikum Oke, Ya. warahmatullahi wabarakatuh. piye Doanya ya, aku caranya? berhenti dari godaan sosmed yang terkutuk gitu ya. Ya. Piye rek carane rek biar tetap istiqomah di zaman saat ini yang zaman komunikasi canggih, zaman sosmed yang merajalela, piye carane biar istiqomah? Pertama adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, buka pegali, pelajari kembali bagaimana sifat-sifat Rasulullah dalam melaksanakan dalam kehidupan. Tentu istiqomah ini bukan dalam hal ibadah. Oh, ibadah hablum minallah doang ya. Tapi ibadah hablum minannasnya juga. Kita pelajari lagi, kita tanya-tanya lagi pada Pak Ustadz, kita lihat gak apa-apa di sosmed kita belajar di sosmed, gak apa-apa kita belajar di search Google, tapi jangan yang lebih utama pertama itu kalau belajar memang ada gurunya, kita tanyain. Jadi Rasulullah itu kalau makan bagaimana? Bagaimana Rasulullah itu bisa istiqomah kalau sholat? Bagaimana kalau Rasulullah itu kalau sholat habis sholat kok masih zikir? Bagaimana Rasulullah itu sholat zikirnya baca istighfar sehari minimal dalam kitab Riyadhus Shalihin itu 70 kali. Nah, awak dhewe piro Pak Rahman? Sedino rek ya. Minimal Rasulullah yang sudah makfu, Rasulullah yang sudah dimaksum, makfu ya, sudah diampuni dosanya, tapi Rasulullah itu minimal baca baca zikir, baca istighfar itu 70 kali di samping bacaan-bacaan yang lain. Maka kita perlu lagi membaca, menelaah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, baik kehidupan secara sosial maupun kehidupan secara hablum minan nasnya, sehingga kita insya Allah akan istiqomah. Dan yang kedua, tentu pelajari lagi Islam ini secara kafah. Sebab kenapa? Kenapa sih orang Islam itu tetap sholat tiap hari kok ngono-ngono wae? Artinya dari segi kehidupan ya biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Terus ya wis biasa wae kayak rutinitas. Memang kalau udah rajin sholat itu menggugurkan kewajiban. Cuman nilainya kurang. Maka sholat kita harus dipelajari. Apa yang harus dipelajari? Minimal arti yang wajib yang dibaca oleh kita, terutama bacaan wajib itu kita harus tahu. Masa iya Fatihah gak ngerti ya. Lah repot. Allahu Akbar. Wah, Allah Akbar itu kan kita harus tahu Allah Akbar itu. Alhamdulillah, misalnya yang langsung Alhamdulillah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak dalam hati kita, dalam benak pikiran kita itu tahu maksud dan tujuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengerani, yang menguasai alam semesta. Jadi segala puji itu bagi Allah. Orang tidak berhak menerima pujian, hanya Allah. Jadi itu yang kedua, pelajari kembali tentang Islam, pelajari lagi tentang kepribadian Rasulullah, sehingga kita menjadi umatnya Rasulullah yang tetap istiqomah dalam sekarang ini. Kalau belajar di sosmed bagaimana Mas? Boleh. Ya, silakan. Tapi yang lebih utama dan pertama, belajar itu, terutama belajar Islam, belajar apapun itu memang harus ada gurunya. Ya, begitu ya, Mas ya. Oke. Baik, Oke. terima kasih Pak Ustadz. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, silakan satu pertanyaan lagi masih ada waktu ya untuk teman-teman. Waktu 6 menit ya Pak Rahman. Kalau nggak aja nih terakhir nih, kayaknya pertanyaan saya ini yang disukai perempuan nih kayaknya nih. Gimana sih sikap Mereka nggak tanya sih, tapi titip salam. Tanyakan Hmm. kepada Pak Ustadz, gimana sih sikap Rasulullah pada istri-istrinya, No. yang mau jadi No. istri, atau Rohman ini nanti yang mau jadi suami, harus meneladani ini sifatnya ini ya. Dengarkan dulu, gimana sikap Rasulullah pada istri-istrinya atau pada keluarganya. Silakan. Oh, pilih Nah banget ini, Pak. ini akan saya terangkan terakhir ya ini ya. Rasulullah itu dalam suatu hadis Rasulullah itu saya adalah
orang yang paling adil terhadap keluargaku. Perlu diingat. Nah ini nih juga ini ya, yang harus jadi kita tahu bahwa Rasulullah itu menikah, ada beberapa istri itu pengecualian. Dan perlu diingat juga Rasulullah itu ketika menikah dengan Khadijah, lalu nikah dengan Aisyah umur kurang lebih 9 tahun, Rasulullah tidak pernah menggauli atau tidur bersama Aisyah kecuali Khadijah sudah meninggal. Baru Aisyah itu bersama Aisyah dan istri-istri lain. Dan perlu diingat, istri Rasulullah itu banyak yang janda, banyak yang ditolong oleh Rasulullah. Hafsah itu Bunda Hafsah, anaknya Umar bin anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Udah dikasih itu, hai Abu Bakar, hai Umar, mau nggak lu nikah sama anak saya? Enggak. Kayak itu anaknya Umar, Hafsah anaknya siapa nih? Nah, pokoknya Hafsah ya. Setelah ditanya, akhirnya Rasulullah bilang begini, wahai saudara Umar, ayah Abu Bakar, wahai saudaraku Abu Bakar, nanti Hafsah akan mendapatkan orang yang lebih jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada yang engkau sudah tawari tadi. Akhirnya dinikahin oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam sikapnya? Beliau dalam urusan rumah tangga yang pertama adil dalam segala urusannya, nggak membeda-bedakan. Mau dia cantik, mau tua, jangan salah. Istri Rasulullah ada yang tua. Siapa itu ya? Zainab anaknya ya. Salah lupa saya dah. Yang saya ingat yang cantik, cantik Pak Rahman sih. Siapa Siti Maria Alkitia, ya kan Pak Rahman ya. Bisa memang masih muda ya. Yang saya ingat cuma 4 ya. Khadijah Al-Kubra, Aisyah, Hafsah, sama Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah itu sangat adil terhadap istri-istrinya, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Sangat sayang. Sayang banget. Bahkan Rasulullah ini bapak-bapak nih. Bapak-bapak juga kadang-kadang pokoknya nyuci apa urusannya ibu-ibu urusin rumah ibu-ibu. Enggak. Rasulullah itu memberikan contoh dalam hidupan berumah tangga. Rasulullah suka membantu urusan rumah tangga. Bahkan Rasulullah itu pernah menjahit sandalnya Aisyah. Ya Allah, ya itu setingkat Rasulullah. Jadi intinya Pak Rahman, Rasulullah itu sangat adil dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan para istri dan pada anak-anaknya. Dan Rasulullah itu ikut terjun langsung dalam urusan rumah tangganya. Bebenah di rumahnya itu Rasulullah bantu. Ya, Rasulullah nggak ongkang-ongkang kaki aja, tapi bantu para istri, para anak-anak memberikan contoh. Jadi toladan Rasulullah itu bukan dalam hal ibadah doang, bukan hablum minallah, dalam hablum minannasnya, dalam urusan rumah tangga pun Rasulullah memberikan contoh yang baik terhadap keluarganya agar dicontoh oleh kita. Jangan semena-mena pada istri kita. Istilah ini Pak Taman si Ciae. Pada istri kita jangan semena-mena. Ya, apalagi kalau istri kita bantu cari nafkah. Yang nggak bantu cari nafkah di rumah aja, itu sudah berat tanggung jawabnya istri kita. Mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, sukses hidupnya, dunia akhiratnya. Begitu Pak Rahman, ya. Saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan pertemuan ini berjalan dengan baik, ilmunya kita semua dapat bermanfaat. Gitu ya. Oke, nah itu bagi para calon suami yang ada sama istrinya ya, terutama untuk Rahman tuh yang mau menikah. Mau melulu nggak nikah dari kemarin. Oke, kayaknya ini sudah nggak ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih rekan-rekan kehadirannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan kita bisa bersama beliau kelak di akhirat menjadi umatnya dan menjadi umat pilihannya tentunya ya harapannya. Karena katanya
seberat apapun dosa kita, karena rahmat Allah lah kita bisa dimasukkan ke dalam surganya nanti. Sebelum ditutup ada closing statement mungkin Ustadz, silahkan untuk yang terakhir kalinya. Baik, closing statement pada malam ini adalah semua umat Islam masuk surga. Tapi Amin. teknis sih amin sere, wes diulang. Duh. Semua umat Islam masuk surga. Tapi masuknya beda-beda, tergantung dengan keimanan, ketakwaannya waktu hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang kita. Bagaimana kita waktu hidup di dunia itu mengelola kehidupan kita waktu hidup di dunia. Kalau mengelolanya baik, maka insya Allah akan langsung masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita nantinya bersama, kita yang selalu mengagungkan beliau, kita yang selalu merindukan beliau, bisa ketemu dengan yang kita rindukan kelak di surganya Allah. Saya kira itu, Rahman, mungkin ada sesuatu atau langsung ditutup aja nih? Oke, kayaknya langsung aja Bung ya. Oke, terima kasih rekan-rekan kehadirannya. Edisi spesial pada malam hari ini di dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Sengaja memang kita sajikan podcast untuk mengenang perjuangan beliau. Justru kan katanya kalau HP dicas, maka sekarang beginilah cara iman kita dicas agar semakin takwa dan semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini atas nama rekan-rekan yang di JMK yang pada duduk-duduk manis, waduh sudah bagi-bagi duluan, sudah bagi-bagi duluan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai ketemu pada acara podcast selanjutnya. Terima kasih. Kami undur diri. Terima kasih Ustadz Gufron atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Syukron Akbar. Ustadz atas Terima kasih Pak ilmunya. Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.